Salam, perkenalkan nama saya Arnoni Akamlasi, NIM 10120220068, Prodi Pendidikan Agama Kristen, kelas 2P. Di sini saya akan menjelaskan tentang agama masyarakat Indonesia sebelum masuknya ke Kristenan. Yang pertama, agama dan masyarakat asli Indonesia. Sebelum agama Kristen mulai masuk ke Indonesia, agama di negeri ini sudah melalui sejarah yang panjang. Orang biasa membedakan antara agama Indonesia asli dan agama yang datang kemudian, yaitu agama Hindu, Buddha, Islam, dan Kristen. Sebelum agama-agama tersebut sampai di Indonesia, orang-orang Indonesia sudah menganut agama suku. Agama suku yang dimaksud adalah agama yang dianut oleh setiap suku dengan kepercayaannya masing-masing menurut nenek moyang mereka. Contohnya agama orang Batak dengan kepercayaannya mereka sendiri. Agama orang Jawa dan lain sebagainya. Sebutan agama suku tepat sekali karena agama-agama itu masing-masing terikat kepada salah satu suku. Suku itu mempunyai cerita-cerita atau mitos yang menyatakan asal-usul suku, yaitu keturunan yang melalui nenek moyang sampai di dewa-dewa. Mitos ini juga memberitakan tentang aturan hidup, adat yang diberikan oleh dewa-dewa dan nenek moyang mereka. Artinya masing-masing suku beribadah mengikuti adat dan ketetapan dari nenek moyang mereka masing-masing. Tentang adat perlu kita ketahui bahwa adat ini tidak merupakan aturan masyarakat lepas dari agama. Adat itu adalah aturan yang ditetapkan oleh nenek moyang, maka dari itu adat adalah pelaksanaan agama suku yang harus diikuti dan mutlak. Semua tentang kehidupan duniawi maupun rohani diatur oleh adat, dan orang yang mengikuti adat secara sempurna dalam hidupnya akan memperoleh keselamatan. Dalam lingkungan agama suku, orang yang hanya mempercayai nenek moyang dan dewa-dewa, tetapi juga dengan benda-benda yang dianggap memiliki kekuasaan seperti pohon besar, batu besar, dan lain sebagainya. Perbedaan agama suku dengan agama Kristen dinyatakan dalam kitab suci bahwa perbedaan utama ialah agama suku tidak ada garis pemisah antara pencipta dan yang diciptakan. Sebaliknya dengan agama Kristen yang ada garis pemisah yang tajam antara Allah dan ciptaannya. Pandangan agama suku dan agama Kristen tentang hubungan manusia dengan dewa atau dengan Allah berbeda dalam hal lain lagi. Dalam agama suku, manusia sanggup memenuhi kehendak dewa-dewa dan nenek moyang. Sebaliknya, agama Kristen menyatakan bahwa manusia menjadi asing dari Allah dan hubungan dengan Dia hanya dapat dipulihkan oleh rahmat-Nya. Kedua perbedaan ini akan berakibat besar bagi manusia, di mana agama suku mempunyai hukum ilahi manusiawi, yaitu adat yang berlaku secara mutlak, sedangkan dalam agama Kristen tidak ada oknum menyeluruh seperti adat yang perlu diikuti demi mencapai keselamatan. Perintah-perintah Allah pun tidak lagi merupakan patokan yang mesti dipikul sepanjang jalan menuju keselamatan. Jadi manusia dalam agama suku adalah manusia yang terikat pada adat, sedangkan manusia dalam agama Kristen adalah manusia yang bebas memilih jalannya sendiri. Dalam agama suku, pandangan orang terbatas pada sukunya sendiri. Sebaliknya, dalam agama Kristen tidak boleh membedakan antara saudara dan orang lain. Kelakuan manusia harus sama kawan dan lawan. Adapun perbedaan lain lagi yang berpengaruh dalam hal kesusilaan
atau sopan santun. Dalam agama suku, tidak ada perbedaan mutlak antara yang baik dan yang jahat. Akibatnya, manusia dari agama suku tidak suka melakukan pilihan, sedangkan dalam agama Kristen ada pertentangan mutlak antara yang baik dan yang jahat. Karena kejahatan adalah tidak berkenan di hadapan Allah, manusia harus memilih antara dua jalan di depannya, dan kita pun harus bertanggung jawab atas pilihan kita. Ini adalah perbedaan terakhir, di mana setiap agama suku mempunyai aturan dan pandangan dunia tersendiri, dan itu dianggap satu-satunya yang tepat, karena hal ini ditetapkan oleh nenek moyang serta dewa-dewa. Oleh karena itu, manusia harus menjaga kehidupannya agar tetap sama dengan apa yang telah ditetapkan di zaman dahulu, karena keselamatan mereka terletak pada apa yang sudah diajarkan atau diturunkan oleh dewa-dewa dan nenek moyang mereka. Maka dari itu, agama suku memandang ke masa lalu, sehingga bersifat konservatif atau memelihara, sedangkan agama Kristen melihat ke depan di mana akan terdapat keadilan. Sikap hidup orang Kristen ditentukan oleh kerinduan akan kesempurnaan yang akan datang. Sekian penjelasan saya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan video ini.